Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 223020212063. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pembelajaran terpadu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam satu mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa, sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari secara utuh dan menyeluruh. Teori yang saya pilih adalah teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori ini adalah salah satu teori paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan yang menjelaskan bagaimana anak-anak memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Mengapa saya memilih teori ini? Karena teori Piaget ini memiliki keselarasan yang kuat dengan konsep pembelajaran terpadu. Berikut ada beberapa alasannya. Yang pertama, yaitu konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pada konstruksi pengetahuan siswa, sehingga siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif terlibat dalam proses pembelajaran, menghubungkan berbagai konsep dan membangun pemahaman yang menyeluruh. Yang kedua yaitu tahapan perkembangan kognitif. Dengan memahami tahapan perkembangan kognitif, guru dapat menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Materi yang terintegrasi dan kontekstual akan lebih mudah dipahami oleh siswa pada tahap perkembangan tertentu. Yang ketiga, ada peran pengalaman langsung. Pendekatan ini sangat mementingkan pengalaman langsung. Siswa diajak melakukan berbagai aktivitas, proyek, dan eksperimen yang memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu interaksi sosial. Pembelajaran terpadu sering melibatkan kegiatan kelompok atau kerjasama yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi, berdiskusi, dan saling belajar. Dengan memadukan teori Piaget dan pembelajaran terpadu, siswa diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam. Siswa tidak hanya menghafal fakta-fakta, tetapi memahami bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. Meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, siswa diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi. Siswa menjadi pembelajar yang aktif. Siswa lebih proaktif dalam mencari tahu dan membangun pengetahuannya sendiri. Nah, kesimpulannya, teori Piaget dan pembelajaran terpadu saling melengkapi. Dengan memahami bagaimana anak-anak belajar dan membangun pengetahuan, guru dapat merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Saya memilih model pembelajaran terpadu kognitif. Nah, di sini saya memadukan model ini dengan materi IPAS, yaitu mata pelajaran IPA dan IPS dengan tema lingkungan hidup yang bersih. Yang mana di pembelajaran IPA, siswa mempelajari proses daur ulang sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Di pembelajaran IPS, siswa menganalisis kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan. Tanggapan saya tentang kurikulum merdeka yaitu kurikulum merdeka adalah kurikulum yang baru menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13. Nah, kurikulum ini memberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan siswa,
serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Siswa juga merasa kurikulum ini lebih memerdekakan dan relevan dengan minat mereka. Meskipun ada kekhawatiran mengenai transisi yang mendadak dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kurikulum merdeka. Hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu ada beberapa hambatan yang sering ditemui. Yang pertama yaitu persiapan guru. Tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran yang baru. Dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang intensif agar guru dapat memahami dan menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Yang kedua, yaitu sumber daya. Implementasi kurikulum baru membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi sarana prasarana, bahan ajar, maupun teknologi. Yang ketiga yaitu kurikulum daerah. Adanya kurikulum daerah yang berbeda-beda di setiap daerah dapat menjadi kendala dan penerapan kurikulum merdeka secara serentak dan menyeluruh. Yang keempat yaitu perubahan mindset. Perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa membutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pahami kurikulum merdeka secara mendalam. Pelajari secara mendalam konsep, prinsip, dan tujuan dari kurikulum merdeka. Pahami perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya. Yang kedua, membangun kompetensi pedagogik. Tingkatkan kompetensi pedagogik dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan. Pelajari berbagai strategi pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Gunakan berbagai platform digital, aplikasi, dan media sosial untuk memperkaya materi pembelajaran. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jalin kerjasama dengan guru lainnya untuk berbagi ide, pengalaman, dan sumber daya. Yang kelima, fleksibilitas dan kreativitas. Terbuka terhadap perubahan dan berani mencoba hal-hal baru. Sesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Lakukan refleksi secara berkala untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Evaluasi pembelajaran secara terus-menerus untuk melakukan perbaikan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke teman-teman.